Selamat malam Bapak. Terima kasih Engkau telah kumpulkan kami pada acara KD online melalui Zoom. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur sampai hari ini kami bisa dalam keadaan sehat walafiat. Kami senang bisa berjumpa kembali pada acara hari ini, kebaktian doa sektor 5. Ya meskipun dengan adanya wabah corona yang belum berhenti saat ini, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk berkumpul dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun jarak kita dekat, tapi kelihatan jauh karena kita melalui Zoom. Tapi dengan adanya ini, dengan kondisi corona ini, Zoom ini malah bisa menjangkau yang jauh menjadi dekat dengan kita seperti yang ada di Kupang. Terima kasih ya Bapak, berkati juga pembicara kami Pak Arnold yang akan berbicara melalui firman-Mu. Bantu kami ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhirnya acara ini supaya tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Terima kasih Pak Victor untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memuji pada Tuhan. Kita akan memujikan sebuah lagu pujian yang akan dipimpin oleh Bapak Arta. Silakan Pak Arta. Ya, terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita nyanyikan lagu Hidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita. Biarlah melalui lagu ini kita kiranya memohon pada Tuhan supaya memimpin ibadah KD sektor 5 malam ini dari awal hingga akhir. Mari kita lakukan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat 2. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya, biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat 3. Allah dan berdoa padanya agar kita dikobarkan olehnya lah kasih-Nya. Oh Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui
hati kami, oh curahkan kurnia. Mau transfer ke Bang Bayang. Terima kasih Pak Arta. Saya yakin Bapak Ibu semua Allah hadir di rumah kita masing-masing. Beliau yang akan berkati kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang akan di-sharingkan, mungkin mau dibagikan pengalamannya selama pandemi ini. Barangkali ingin di-sharekan ke Bapak Ibu semuanya. Monggo silakan. Mungkin mungkin Bu ada yang angkat tangan, Bu Legiman ya? Monggo silahkan Bu. Bisa masuk. Dia tetap itu nggak tahu apa-apa ya, nggak kelihatan tulisannya continue di meeting itu. Berita pitek kayak masuk mana nanti? Bu Legiman apakah ada? Bu Legiman tuh deh. Oh, bareng Bu Sarja. Iya. Nggak bisa masuk, Bu. Oh, baik. Barangkali ya Bapak Ibu yang lainnya, Bu Sofi, Mbak Di. Oh, ini Bu Legiman ya. Ya, silahkan Bu Legiman. HP-nya error, minta maaf. Saya mau sharing pastinya tentang kebaikan Tuhan, penyertaan yang luar biasa bagi kita semua. Selamat malam, shalom semuanya. Selamat malam. Shalom. Shalom. Selamat malam, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, senang sekali malam hari ini bisa ketemu walaupun secara online gitu ya. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Puji Tuhan, kita semua diberkati dengan kesehatan selama pandemi sampai hari ini. Kita semua dalam keadaan baik. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Setelah kurang lebih 1 tahun, bisa dibilang 1 tahun lebih, kita tidak berjumpa. Dan hari ini, malam hari ini luar biasa bagi saya, yang memang sangat-sangat merindukan untuk bisa melakukan ibadah secara online. Itu karena saya gaptek Bapak Ibu. Ini aja nunak-nunuk, ini nih HP-nya Bu Sarja, HP saya tahu-tahu hilang, plus gitu. Jadi, waduh bingung kalau sudah hilang. Jadi biarlah KD yang pertama ini boleh memberkati kita semua, bahkan boleh menjadi penyemangat untuk KD-KD selanjutnya, karena untuk masa sekarang ini yang bisa kita lakukan. Terima kasih untuk saudara-saudara yang jauh, yang bersedia gabung, dan saya berharap juga untuk Bapak Ibu Saudara yang malam ini belum bisa gabung, suatu saat pasti bisa gabung bersama-sama dengan kita semua. Kita tidak pernah mengerti, tidak pernah tidak pernah membayangkan bahwa akan terjadi seperti ini gitu. Jadi dan terus terang hal-hal ini nih baru semua buat saya pribadi. Jadi sangat-sangat kesulitan gitu ya. Tapi ya puji Tuhan,
sedikit-sedikit saya belajar petunjuk dari saudara-saudari semua. Akhirnya ya meskipun sebentar ada muncul, sebentar hilang, tapi lumayanlah masih bisa gabung. Saya rasa itu yang bisa saya sharekan. Dan memang benar-benar ini satu kerinduan yang luar biasa. Dan malam ini Tuhan beri kesempatan untuk kita semua bisa bertemu. Saya kira cukup share dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yosa. Baik, terima kasih sharingnya Bu Legiman. Mungkin itu semua yang kita rasakan ya. Saya sendiri juga kangen juga untuk berkumpul bersama seperti dulu begitu. Kalau dulu rasanya asik kalau kita bisa berkumpul beribadah bersama, apalagi setelahnya itu terus kemudian ada bercanda-bercandanya juga. Nah, ini sekarang puji Tuhan melalui sarana Zoom online ini kita bisa melepaskan kerinduan ya Bu ya. Dan kita juga bisa belajar bersama-sama firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Pak Arnold. Untuk itu, untuk menyambut firman Tuhan, ada pujian yang kedua yang akan dipimpin oleh Pak Arta. Silakan Pak Arta. Ya, Bapak Ibu terkasih, mari kita lakukan pelengkap hidup jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Apa Bapak Ibu? Kita ulang dari pertama. Intro dulu. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Wujud penyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku untuk dengar firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup
Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Arta. Untuk selanjutnya untuk firman, kami persilakan Pak Arnold. Silakan, Pak. Maksudnya Ya, baik. saya sektor 7, tapi kan karena dia itu pendeta, jadi kan ya mengisi ke sektor mana mana. Selamat malam Bapak Ibu. Jadi ini karena baru pertama, kalau ada sedikit gangguan tidak apa-apa lah ya. Ini baru perdana ini. Tapi seperti yang dikatakan oleh Bu Pendeta Naning tadi hebat sekali nih. Ini meskipun sudah tua-tua tapi urusan teknologi masih oke lah begitu ya. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita satu dalam doa. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk persekutuan yang boleh terjadi di tengah-tengah jemaat di sektor 5. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena di dalam segala keterbatasan kami di masa pandemi ini kami boleh tetap saling sapa, bahkan boleh tetap membangun persekutuan di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan dan saat ini kami juga rindu untuk sejenak meluangkan waktu membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami semua dituntun untuk dapat mengerti pesan firman Tuhan bagi kami semua, untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami selaku anak-anak yang taat dan beriman kepadamu. Berfirmanlah Engkau Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Filipi pasal 4, Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Jadi hanya ada 2 bagian saja. Saya memohon kesediaan salah satu dari Bapak Ibu yang berkenan untuk membaca 2 bagian ayat bacaan kita malam hari ini. Monggo siapa yang berkenan kira-kira. Filipi berapa Pak ayat? Filipi 4. Pasal 4 ayat 6 dan 7, Oma. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Oma. Sama-sama, Pak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca salah satu informasi tentang media sosial ya, tetapi ini lebih pada aplikasi Alkitab yang ada di Android. Jadi ada salah satu aplikasi Alkitab di Android itu melakukan penelitian dari keseluruhan Alkitab itu mana sih bagian ayat yang seringkali dicari oleh kebanyakan masyarakat, begitu ya, orang-orang Kristen, gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu ada temuan yang menarik karena tahun 2019 itu berdasarkan database yang mereka punya,
ternyata ayat-ayat Alkitab yang terkait dengan kekhawatiran itu menjadi ayat-ayat Alkitab terfavorit. Artinya di sepanjang tahun 2019 yang lalu, banyak orang tertarik dengan bagian Alkitab yang mengangkat tema tentang kekhawatiran. Nah, yang menarik Bapak Ibu, karena ternyata temuan ini sama seperti temuan yang dilakukan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Nah, pada tahun 2020, ketika mereka melakukan penelitian, ayat Alkitab yang terfavorit itu salah satunya masih tentang kekhawatiran, dan yang kedua itu tentang ketakutan. Nah, ini saya membaca informasi ini di salah satu web pada waktu itu, Bapak Ibu, saya lupa sumbernya ya. Jadi pemilik dari aplikasi ini sangat terkejut bahwa ternyata di sepanjang tahun-tahun belakangan ini ada semacam fenomena bahwa orang itu tampaknya dipenuhi oleh kekhawatiran-kekhawatiran sehingga mereka butuh penguatan-penguatan dan mereka mencari bagian-bagian di dalam Alkitab kita yang bicara tentang kekhawatiran. Bapak, Ibu, Saudaraku, memang adalah hal yang wajar di tengah-tengah kondisi dan situasi dunia yang tidak menentu sekarang ini, semua orang jadi khawatir. Kalau sampai ada orang katakan, saya nggak khawatir, Pak, nggak mungkin. Jadi, kalau sekarang ditanya, setiap orang merasa khawatir nggak, merasa takut nggak, maka jawaban semua orang akan berkata, iya, kami khawatir, kami takut. Kondisi dunia saat ini semakin nggak menentu, Bapak, Ibu, Saudaraku. Kalau kita dari tahun ke tahun mengikuti kondisi situasi dunia, ini makin nggak menentu. Seperti tadi Om Alegiman katakan di dalam kesaksiannya. Siapa yang ngira bahwa tahun 2020 yang lalu hingga saat ini, kita masih harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Orang Indonesia mengatakan di banyak berita yang saya ikuti itu, oh Indonesia sudah banyak berkurang, sudah mau habis. Tetapi faktanya, yang namanya pasien COVID itu setiap hari tetap bertambah, Bapak Ibu. Gitu ya. Artinya nggak ada satu orang pun yang bisa memperkirakan apa yang akan terjadi kemudian. Itulah sebabnya perasaan takut, cemas itu muncul dalam diri kita. Belum lagi ketika kita berada di masa pandemi, di awal-awal pandemi tahun yang lalu, bahkan ketika kita menjalaninya, berapa banyak dari kita yang mengalami situasi dan kondisi yang tidak enak akibat pandemi COVID-19. Bukan hanya kita kemudian yang tadinya bisa bergerak ke sana kemari, lalu sekarang lebih banyak di rumah. Tetapi coba perhatikan Bapak Ibu, bahwa ada begitu banyak orang mengalami kesulitan saat ini, mengalami kesusahan saat ini. Ada yang tadinya bekerja dengan baik, sukses, tiba-tiba oleh karena pandemi, dia sudah tidak lagi bekerja. Bahkan mungkin ada di antara kita yang pada mulanya itu menerima gaji sangat baik, begitu ya, mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita. Sejak pandemi, pendapatan kita tidak seberapa, akibatnya juga kehidupan ekonomi kita menjadi drop. Atau mungkin ada di antara kita oleh karena pandemi ini muncul persoalan-persoalan keluarga yang seolah-olah itu tidak berhenti dan nggak ada habisnya. Bagaimana kecemasan dan ketakutan itu bisa hilang kalau setiap hari, setiap waktu yang diperhadapkan pada diri kita, pada hidup keluarga kita adalah semua perkara itu, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita belajar dari bacaan Alkitab kita malam hari ini, jemaat Kristen di kota Filipi itu bukan jemaat Kristen yang mapan, Bapak Ibu. Dari semua jemaat Kristen yang didirikan oleh Paulus dan para rasul, Filipi termasuk jemaat Kristen
yang paling miskin. Bahkan bisa dikatakan kehidupan jemaat Kristen di Filipi itu sangat-sangat mengkhawatirkan, Bapak Ibu. Jadi kalau bicara kehidupan ekonomi, bicara kehidupan keluarga, itu jemaat Kristen di kota Filipi yang menjadi latar belakang dari bacaan kita ini sangat memprihatinkan. Ya, jadi jemaat Kristen di kota Filipi yang terpuruk, yang secara ekonomi itu sangat labil, yang kalau terjadi sebuah perubahan itu bisa saja rentan semakin terpuruk, itu diperhadapkan juga pada tantangan di mana jemaat Kristen harus berhadapan juga dengan penolakan-penolakan, penganiayaan-penganiayaan. Bapak Ibu coba bayangkan saja, persoalan yang sudah berat bicara kehidupan sehari-hari, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah persekutuan, ditambah lagi mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang membenci mereka. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang luar biasa, begitu ya. Hal yang luar biasa ketika mereka mencoba bertahan terhadap itu semua. Paulus mengirim surat kepada jemaat Kristen di kota Filipi. Buat saya, surat Paulus kepada jemaat Kristen di kota Filipi ini merupakan surat yang buat saya itu surat yang luar biasa menggetarkan hati, Bapak Ibu. Ada bagian-bagian yang sangat menggetarkan hati ketika kita membaca. Surat ini begitu dalam, bertujuan untuk menguatkan jemaat Kristen di kota Filipi. Paulus menasehati semua orang di dalam bacaan kita, dia katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nasihat Paulus kepada jemaat Kristen di kota Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir. Paulus bukan katakan nggak boleh khawatir. Artinya, Paulus memahami bahwa jemaat Kristen, bahkan kita semua ini, Bapak Ibu, adalah manusia yang kekhawatiran, kecemasan itu pasti akan datang menghampiri kita. Tetapi jangan sampai kekhawatiran dan kecemasan itu yang kemudian jadi raja dan menguasai hidup kita. Itu yang jadi persoalan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan melalui Paulus malam hari ini mengingatkan kita semua bahwa, Bapak Ibu, Tuhan menghendaki agar kita belajar untuk mampu mengendalikan semua kekhawatiran kita, kecemasan kita, dan menyerahkan semua itu dalam doa. Yang jadi pertanyaan, ketika kita sedang cemas, ketika kita sedang khawatir, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya berdoa? Itu yang jadi pertanyaan buat kita semua. Adakah kita berdoa ketika kecemasan dan rasa takut itu begitu kuat, Bapak Ibu, muncul dalam hati dan pikiran kita? Karena kadang-kadang orang kalau sudah merasa takut yang luar biasa, mereka sudah nggak kepikiran mau berdoa, itu sudah nggak kepikiran lagi sudah. Karena rasa takutnya itu sudah sangat besar menguasai. Oleh karena itu malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan semua bahwa kalau kita cemas atau takut, yang dilakukan itu ya satu, berdoa. Kenapa Paulus kemudian mengatakan jangan lupa ya untuk bersyukur? Kenapa? Karena Paulus sadar bahwa di dalam situasi dan kondisi kita yang berat seperti sekarang, ya, mungkin nggak sebanding itu sama jemaat Kristen di Filipi pada masa itu. Tetapi paling tidak di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan, kesulitan, tantangan dalam hidup kita, Bapak Ibu, baik di rumah tangga, di pekerjaan, dimanapun, kita semua ini tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan itu pantas, layak untuk selalu disyukuri. Bayangkan,
pandemi COVID-19 itu, siapa yang mengira akan menguasai seluruh dunia, Bapak Ibu? Waktu itu ramalan orang, dunia ini akan kolaps. Dunia ini akan berantakan. Tetapi lihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan nggak diamkan kita semua hancur. Ada di antara kita menghadapi masalah. Ada banyak di antara kita menghadapi persoalan sejak pandemi COVID, entah itu pekerjaan, usaha, keluarga. Tetapi coba lihat, ada nggak Tuhan membiarkan Bapak Ibu hancur sampai sehancur-hancurnya? Ketika Bapak Ibu Saudara ada tetap pada hari ini, sampai sekarang, sampai kita bisa bersekutu sama-sama, itu karena Tuhan memelihara saya, memelihara Bapak Ibu Saudara. Yang harus dilakukan, tetaplah berdoa. Dan jangan lupa bersyukur. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu tetap semangat. Saya tahu Bapak Ibu punya banyak pergumulan, banyak persoalan dalam kehidupan keluarga dan pribadi. Saya tahu Bapak Ibu, tidak perlu Bapak Ibu ungkapkan, kita semua punya persoalan, tetapi Paulus menyampaikan kepada kita semua, berdoa, sampaikan itu semua sama Tuhan. Kita capek, bilang Tuhan saya sudah capek. Tuhan saya punya persoalan, Tuhan saya punya kesulitan, semuanya serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Bapak, Ibu, dan saya nggak usah mendikte Tuhan apa yang harus dilakukan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya dan jalannya. Dan percayalah Bapak, Ibu, Saudaraku, bahwa semua ini akan bisa kita lewati. Kesulitan kita, pergumulan kita, pasti akan bisa kita lewati. Karena kita bersama Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nggak akan tinggalkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sendirian terpuruk. Demikian firman Tuhan buat kita semua, Bapak, Ibu. Tetap bersemangat, tetap bersekutu, meskipun tantangannya berat. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita bersama-sama akan menaikkan syafaat kita. Kira-kira apakah ada yang perlu didoakan lagi? Kalau tidak ada, ini tadi sudah disampaikan pokok-pokok doa kepada saya untuk Bapak Ibu sekalian jemaat sektor 5. Kita berdoa sama-sama ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Nanti saya akan tutup juga dalam doa, kita nyanyi lagu Bapa Terima Kasih untuk mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Mari sekarang Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Kepadamu Bapa Surgawi kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau malam hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan tahu kami berada dalam situasi dan kondisi yang sangat berat dan tidak mudah. Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami semua bahwa Tuhan mengerti, bahwa Engkau tahu Bapa, bahwa saat ini situasi dan kondisi kami sangat berat. Setiap kami punya pergumulan, setiap kami punya kesulitan. Tetapi malam hari ini kami diingatkan untuk tidak pernah berhenti menaikkan segala kesulitan, pergumulan, persoalan yang kami hadapi kepada Tuhan, bersama juga dengan ungkapan syukur kami, oleh karena di tengah-tengah pergumulan dan pergulatan hidup, Tuhan tetap memelihara kami. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami hendak menaikkan syafaat kami bagi kehidupan jemaat, khususnya di sektor 5. Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pribadi. Biarlah kasih Tuhan memelihara, biarlah kasih Tuhan menopang,
Biarlah kasih Tuhan menguatkan di dalam perjalanan kehidupan setiap hari, di dalam berbagai aktivitas kehidupan yang dilakukan. Berkati semua pekerjaan, berkati semua usaha yang ditekuni, dilakukan oleh setiap anggota jemaat-Mu di sektor 5. Jadikan itu semua berkat Tuhan buat rumah tangga mereka, buat keluarga mereka, buat pribadi mereka. Berkati juga anak-anak di masa-masa pendidikan, di tengah-tengah pandemi saat ini. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak, biarlah Tuhan memberkati pendidikan mereka, biarlah Tuhan menolong, khususnya di tengah-tengah situasi di mana saat ini anak-anak kami tengah berjuang mengikuti proses ujian-ujian akhir semester, ujian-ujian kenaikan tingkat. Bapa, kami serahkan semuanya. Kami percaya akan pertolongan Tuhan dan turut campur tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati anak-anak kami yang berada di bangku sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan di tingkat perkuliahan. Tuhan berkati mereka semua. Mau mendoakan kesehatan seluruh anggota jemaat-Mu, Bapa. Biarlah Engkau berkati, Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan baru setiap hari, agar di tengah-tengah pandemi saat ini, anggota jemaat-Mu setiap pribadi, keluarga tiap keluarga, tetap dipelihara dan terjauhkan dari segala sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan, bagi Bapak dan Ibu Suraji, Tuhan berkati agar kedua orang tua kami ada dalam naungan kasih Tuhan, tetap sehat di masa tua mereka. Kami juga berdoa bagi semua anggota jemaat-Mu yang berada di usia lanjut. Tuhan juga berkati kesehatan mereka semua. Tuhan temani, biarlah masa tua mereka adalah masa yang indah, karena Tuhan selalu menjadi sahabat yang setia. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kesehatan Ibu Clara yang saat ini tengah berada di masa kehamilan 6 bulan. Tuhan berkati Ibu Clara, berkati kesehatannya, kuatkan dia selalu, berkati juga rahimnya, berkati juga anak dalam kandungannya. Biarlah kasih Tuhan berkuasa, agar di waktu yang Tuhan sudah tentukan, proses persalinan dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Bapa Surgawi, kami saat ini juga berdoa secara khusus bagi Ibu Dina sekeluarga. Tuhan berkati di tengah-tengah pergumulan mereka. Tuhan berkati suami terkasih yang bekerja bagi keluarga. Biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menyertai, agar suami dari Ibu Dina dapat mengerjakan semuanya itu di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, dan kehidupan mereka boleh diberkati. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi program-program yang telah ditetapkan di sektor 5. Tuhan berkati agar seluruh program itu dapat terlaksana dengan baik. Persekutuan-persekutuan tetap berjalan dengan baik. Ibadah-ibadah tetap berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi pengurus sektor 5 yang begitu bersemangat, yang begitu setia terhadap pelayanan. Tuhan, biarlah Engkau menguatkan, Engkau menolong, Engkau menyertai, agar seluruh pelayanan mereka menjadi berkat, berkenan di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami yang terus berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan tolong turut campur tangan, Tuhan hadir membawa damai sejahtera-Mu ke tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami, Tuhan kuatkan pemerintah kami, Tuhan menolong pemerintah kami, agar pandemi ini dapat kami lalui ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi GKI Residen Sudirman. Tuhan berkati gereja Tuhan, agar gereja-Mu Bapa dapat terus melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanannya
bahkan juga kesaksiannya di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengakhiri persekutuan kami malam hari ini. Kiranya damai sejahtera-Mu ya Bapa, bersama kasih karunia-Mu, senantiasa menyinari kehidupan kami, setiap keluarga, setiap pribadi. Dan biarlah Roh-Mu ya Kudus ya Tuhan, terus memperlengkapi kami, terus menjaga kami, agar kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan menjadi saksi-saksi Tuhan bagi semua orang. Inilah pengharapan kami Bapa, inilah permohonan kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Arnold Sama-sama. untuk firman yang sudah dibawakan. Saya juga merasa bersyukur sampai dengan saat ini saya ada ini atas berkat dan karunia dari Tuhan, atas perlindungan Tuhan, sehingga saat ini saya tetap diberikan kesehatan. Bapak Ibu, kita sambut satu lagu lagi ya, dengan judul Terima Kasih Tuhan, yang akan dipimpin oleh Pak Arta. Silakan Pak Arta. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Ya, makasih Pak Yosa. Terima kasih Pak Arta. Terima kasih Pak Arta untuk Sama-sama Bu. pimpin pujiannya.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk KD hari ini. Kita sudah dapat melalui atas penyertaan Tuhan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Ini merupakan KD pertama di sektor kita. Pengumuman untuk KD berikutnya itu diselenggarakan di setiap hari Selasa minggu keempat. Jadi nanti kita akan rutin menyelenggarakan KD secara online seperti ini di setiap hari Selasa minggu keempat. Dimohon Bapak Ibu semuanya untuk tetap setia untuk bergabung di dalam acara KD ini. Untuk warna sari berikutnya silahkan dari Bu Ratna yang akan memberikan pengumuman. Silakan Bu Ratna. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Kita foto dulu aja ya. Oke, silahkan. Sudah buka kamera semua? Kak Melan belum? Kita mau berfoto untuk pertemuan perdana kita. Oke, sudah siap semuanya. Saya hitung. Dalam hitungan ketiga, berikan senyum termanis terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, wah, Bu Marta ini keren. Oke, oke. Warna sarinya saya mohon maaf sebagai pemerhati junior begitu, saya belum banyak melakukan kunjungan begitu. Tapi saat ini kan ya di momen ini mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Bu Lucy. Buat Kak Monika, aku belum ngucapin Kak Monika. Dan juga untuk Pak Yuyut, tapi besok Pak Yuyut, nyicil ya Pak Yuyut. Besok Pak Yuyut berulang tahun. Kalau Bu Lucy itu tanggal 22 Mei. Sebentar, saya mau nyanyi dulu. Mbak Ratna curang, Bu Ratna juga ulang tahun. Nggak bisa. Oh, oke. Maaf, lagunya tidak bisa karena tadi mendadak. Kita mau menyanyi saja ya. Bareng-bareng. Kita mau menyanyikan bareng-bareng ya. Oke, kita mau menyanyikan Happy Birthday to you. Oke, oke. Happy birthday Bu Lucy. Happy birthday Bu Lucy. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Bu Lucy. Happy birthday Bu Monika. Happy birthday Monika. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Bu Monika. Pak Yuyut izin. Happy birthday Pak Yuyut. Happy birthday Pak Yuyut. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Pak Leo. Pak Leo juga. Happy birthday Pak Leo. Pak Leo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Pak Leo. Selamat ulang tahun. Nanti bisa mendoakan yang berulang tahun atau ada ini sepatah dua patah sharing yang ulang tahun. Bu Lucy, mulai dari Bu Lucy dulu ya. Bu Lucy boleh sharing. Yang capek. Halo. Ya Bu, kami dengar. Ucapan banyak terima kasih. Ada lagi Bu Lucy?
Oke, terima kasih Bu Lucy. Oke, sekarang Pak Leo, silakan menyampaikan berkat Tuhan dengan pertambahan usia. Selamat malam semuanya. Ibu enggak kelihatan. Oke, saya semuanya adanya terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Leo. Walaupun samar-samar sayup-sayup begitu ya suaranya, tapi dari hatinya terlihat sukacita. Terima kasih Pak Leo. Oke, sekarang pasangan Bu Monika dan Pak Yuyut. Shalom. Puji Tuhan. Saya ucapkan ya. Karena pada bulan ini saya dan Pak Yuyut juga berulang tahun. Sementara saya dulu ya. Saya mengucapkan puji Tuhan. Saya diberikan pertambahan usia. Tambah 7 tahun saya diberikan kesehatan, saya diberikan keberkahan Tuhan, dan saya diberikan kejutan-kejutan dari Tuhan. Pada saat saya sakit, saya diberi kejutan sama Tuhan. Saya sembuh, puji Tuhan, karena sakit yang ditakuti banyak orang, jadi menyembuhkan. Dan itu dalam waktu yang singkat. Dan kejutan lagi dalam pekerjaan. Saya diberikan kesempatan beristirahat dalam waktu yang panjang. Tapi beristirahat dalam waktu yang panjang itu, saya diberikan kesempatan untuk pelayanan. Dan dalam kesempatan beristirahat yang panjang ini, saya diberikan kesempatan oleh Tuhan melihat berkat-berkat-Nya yang tidak pernah terduga. Karena sementara orang akan melihat, waduh bagaimana ya, gitu. Tapi Tuhan mencukupkan itu semua. Dan sampai saat ini saya diberikan kesempatan untuk sehat. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Oke, dari sekarang sebelah belakang. Saya menambah juga bahwa memang kita harus bersyukur dan Tuhan masih tetap memelihara kami. Tuhan masih memberikan kehidupan kepada saya, kepada nyonya saya, dan masih memakai kami untuk dalam pelayanan. Kami bersyukur masih bisa melayani dan kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya di dalam pelayanan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Yota, Bu Yota. Terima kasih. Terima kasih. Wah, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bu Nanik bisa mendoakan yang berulang tahun? Bu Ratna belum ya. Iya,
Sebelum berdoa saya menyapa dulu Pak Raji ya. Pak Raji bergabung, baru bergabung bersama kita. Ya. Pak Raji, oh malah pergi. Yeay. Selamat Halo datang. Pak Suraji. Pak Raji mendengar suara kami? Dengar, jelas Bu. Pakai. Ya, apa kabar Bapak? Ya. Tadi bergabung ya, Ibu sudah ini ya, sudah agak baik ya Ibu ya. Kumat lagi Bu. Oh, kumat lagi. Oh iya. Sedikit ya. Sekarang lebih berat. Mohon bantuan doa nanti. Ya. Kita berdoa juga secara khusus tadi Bu Raji sudah didoakan juga oleh Pak Arno tadi ya, tapi Pak Raji tadi masuknya terlambat setelah doa syafaat ya. Oke, kita doa ya Bapak Ibu. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini. Terima kasih Tuhan, di tengah pandemi ini Tuhan tetap memelihara kami semua, bahkan Tuhan memberikan panjang umur. Kami bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan untuk beberapa rekan kami, Bu Ratna, Bu Lucy, Pak Leo, Bu Monika, Pak Budiman, juga Pak Yuyut yang besok berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Engkau terus pelihara, beri kekuatan, kesehatan saudara-saudara kami ini, biarlah di tengah segala pergumulan hidup, mereka tetap dekat dengan Tuhan, mereka terus bertumbuh, iman, pengharapan, dan kasih-Nya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan sukacita dalam seluruh perjalanan kehidupan. Damai sejahtera Tuhan menaungi saudara-saudari kami ini. Kiranya di tengah usia yang makin bertambah pula cinta kasih Tuhan yang dirasakan, tetapi juga mereka boleh semakin juga mencintai Tuhan. Kami percaya setiap detik kehidupan mereka ada dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kami mohon kesehatan, kekuatan, kesegaran di tengah perjalanan hidup anak-anak-Mu ini. Bapak, secara khusus saat ini kami juga berdoa untuk Bu Raji yang kondisinya masih terbaring dalam sakitnya. Kiranya kuat kuasa Tuhan yang menaungi, Engkau yang memberikan keteguhan hati, keteguhan iman dan pengharapan. Engkau yang memberkati seluruh upaya pengobatan dan terapi yang dilakukan. Kami percaya kasih sayang, belas kasihan, dan kuasa Tuhan menaungi Bu Raji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih Bu Naneng. Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya ucapkan untuk KD malam hari ini. Terima kasih Pak Arnold untuk firman-Nya, terima kasih Bu Naneng, terima kasih untuk Bapak Ibu semua untuk kehadirannya. Kami tunggu bulan depan hari Selasa di minggu keempat ya. Nanti Bu Sofi, Pak Desi, Bu Melan bisa gabung meskipun jauh, tapi ya mungkin nanti ada yang diseringkan ya dari pengalaman di sana, jadi kita bisa berbagi juga. Terima kasih untuk Bu Dina, Kak Monik, Pak Iwan, Pak Victor, Pak Alfred, dan Bu Lucy, Bu Yohana, semuanya, Bu Legiman, Bu Marta, Pak Suraji, meskipun terlambat, ya enggak apa-apa Pak, besok kita gabung lagi. Pak Budi dan Bu, saya terima kasih bisa gabung malam hari ini.
kita akhiri KD online kita pada malam hari ini dengan penuh rasa sukacita, penuh bersyukur. Bulan depan kita akan ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu Naning, terima kasih Pak Arnold, terima kasih semuanya. Selamat malam, salam sehat semuanya. Tuhan memberkati. Live meeting Bu gimana? Bu gimana? Ada yang mau disampaikan? Oh, Bu gimana? Ada yang mau disampaikan? Oh, udah. Itu Pak Suraji. Ya, Pak Suraji, omongan sama Pak Suraji dulu. Pak Suraji? Iya, Bu. Pak Raji bisa mendengar ya dengan baik ya? Jelas ya suaranya Pak Raji? Iya, jelas, Bu. Ini pakai headset. Oh ya, pakai ini ya. Ya, Bapak sehat? Ya, puji Tuhan. Sehat ya. Kondisi Ibu seperti apa, Pak? Oh, lebih berat, Bu. Belum bisa digerakkan tubuhnya yang sebelah kiri. Oh, yang sebelah apa? Tangan, kaki? Gimana, Bu? Yang nggak bisa digerakkan tangan atau kaki? Tangan dan kakinya semua, yang sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Ya. Pak, kalau dikunjungi di rumah boleh enggak, Pak? Boleh. Bukan menular kok. Boleh, Bu. Bukan beneran. Enggak, maksudnya karena lansia ya. Kalau kita yang ini enggak apa-apa ya, nanti coba. Soalnya kan kalau doa lewat WA video call, Ibu bisa, mesti ada Mas Yohanes ya? Iya, iya. Kalau doa lewat video call begitu dengan melalui HP-nya Mas Yohanes bisa ya kira-kira ya? Oh, bisa. Mungkin nanti teman-teman kalau mau apa, tapi enggak tahu. Ibu anu ya Pak ya, berarti terbaring ya? Ibu bisa duduk atau terbaring? Iya, masih berbaring saja, Bu. Berbaring, ya. Iya. Jadi sampai hari ini 3 bulan persis, Bu. Oh, sudah 3 bulan? Iya. Oh, bulan. Kasihan. Yohanes juga cerita. Iya. Kalau sekarang sudah tidur ya Pak ya? Sudah. Oh, sudah tidur. Iya. Ya, kalau menurut Pak Raji, kalau mau mendoakan Ibu lewat WA video call atau lebih baik datang? Mana Mas Yohanes? Mungkin Mas Yohanes lebih paham ya. Ini. Wan. Ini nih sebentar, Bu. Pak Suraji gemuk. Nah, ini Mas Yohanes ini, silakan ditanya Pak Yusa, Pak Ketua Sektor. Iya. Ya, Mas Yohanes, selamat malam, Mas. Ya, malam. Kabar. Ini tadi Bu Naning kan tanya kalau kita mau doakan Ibu begitu ya Bu Suraji, itu pakai sarana apa Mas yang kira-kira bisa di dekatnya Ibu? Apakah itu pakai WA video call atau bahkan kalau kita boleh datang begitu? Ya nggak apa-apa. Cuma kalau sinyal di kamar kadang-kadang putus nyambung. Oh. Makanya ini di luar. Iya, iya Mas Yohanes. Jadi, nah, monggo kalau nanti teman-teman semua pengurus mungkin nggak boleh banyak. Oh, tapi nggak boleh banyak-banyak ya Bu Naning ya. Ya, banyak orang. Mungkin kalau ada yang mau ikut saya 1 orang saja begitu ya. Soalnya ke rumah orang tua memang harusnya kita kan nggak boleh ya. Iya, yang kitanya yang harus menjaga mereka ya. Karena Ibu mungkin sudah 3 bulan ya, kasihan kalau enggak ini. Mungkin kalau ini mungkin nanti bersama saya 1 orang pengurus begitu ya bisa. Ini kapan? Saya mau Bu.
sama Mbak Ratna ya. Ya, nanti janjian. Janjian ya, supaya soalnya kalau terbaring ini, kalau lewat ini kayaknya susah ya, apalagi kalau sinyalnya di kamar susah, nanti malah putus nyambung sebentar gitu ya, dengan protokol kesehatan. Oke, ya nanti kita janjian. Ya, makasih Mas Yohanes. Ya. Terima kasih Mas Yohanes sudah memfasilitasi Bapak bisa ikut. Iya, telat tadi. Ya, enggak apa-apa Mas. Dibilang Mas Yohanes setiap hari apa? Ya nanti setiap hari Selasa minggu keempat ya Mas Yohanes ya. Ya. Jamnya setengah 7 sampai jam 8. Ya. Ya. KD-nya sendiri sih mulainya jam 7 Mas. Jadi Proses masuknya agak lama. Setengah jamnya untuk kita saling kangen-kangenan ya istilahnya. Supaya bisa ngobrol dulu di setengah jam di depan. Iya. Ya. Nanti bulan depan Mas Yohanes juga bisa ikut gabung. Nggih, matur nuwun. Oke, selamat malam, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Naneng. Bu Monika masak tumpeng buat Pak Yuyu tuh besok. Oh ya. Yang paling dekat saya ini Bu nanti. Nah iya, Bu Monika ini lembar masak tumpeng buat Pak Yuyu. Jadi Pak ya, Bu. Oh, nanti malam Pak Yuyut mancing ini. Oh, iya. Mancing berkah. Oke, saya pamit ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Saya pamit juga. Terima kasih semua. Bu Sarja, makasih Bu. Ya, Bu Sarja akhirnya bisa Zoom. Hebat ya. Iya. Harus dipaksa Bu. Ya Pak Surati. Tapi kalau enggak sektor persekutuan kan Bu Sarja enggak mau Zoom toh. Makin lama makin lancar kok. Nah, ini masih pertama, masih gradul, nanti makin lama makin lancar ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi malam. Selamat malam Pak Suraji. Sampai ketemu lagi Pak Suraji, Pak Yohanes, Mbak Monika, Pak Yuyut. Makasih. Bu Sofi. Bu Sofi sudah. Bu Sofi udah live belum? Bu Sofi sudah. Sofi. Oh, Pak Iwan. Pak Suraji yang belum. Oh, tinggal Pak Suraji. Ya. Nih Bu Sarja. Oh ya, terima kasih. Ya, makasih. Udah pinter-pinter semua. Ya. Live meeting. Ada tulisannya live meeting, Bu, di pojok live room kanan. Ada biru-biru. Ya. Masih mute, Bu. Ini harus dimatikan. Live meeting dipencet. Ya. Nah. Halo, selamat malam. Apa? Belum di ini. Mana recordingnya? Kok nggak ada?